Sakramen Krisma. Sakramen Krisma merupakan sakramen ketiga dalam kelompok inisiasi. Dua yang lain adalah sakramen baptis dan sakramen ekaristi. Oleh karena itu, Krisma merupakan satu kesatuan yang utuh dengan baptis dan ekaristi. Lalu, apa keistimewaan sakramen Krisma? Kepada siapakah sakramen ini diberikan? Dan apa maknanya? Kita akan membahasnya dalam kesempatan ini. Poin penting dari sakramen Krisma adalah membuat umat beriman menjadi anggota gereja yang dewasa. Namun, apa makna dewasa? Apa ciri-ciri orang dewasa? Atau orang seperti apakah yang kita anggap sudah dewasa? Selalu ada perayaan ketika seseorang melewati satu tahap perkembangan dan masuk ke tahap yang baru. Misalnya dari anak-anak ke remaja, remaja ke dewasa, lajang ke menikah, dan sebagainya. Secara khusus, upacara penanda kedewasaan ditemukan dalam beberapa tradisi suku di Indonesia. Misalnya suku Nias mempunyai tradisi Fahombo, yaitu upacara lompat batu untuk mendapatkan predikat pria dewasa. Suku Dawe di Nusa Tenggara Timur melakukan tradisi Sorongi Is, yaitu upacara memotong gigi bagi remaja yang beralih ke dewasa. Nah, adakah tradisi merayakan peralihan dari remaja ke dewasa di dalam lingkunganmu? Bagaimana perayaannya? Tradisi merayakan peralihan dari remaja ke dewasa seringkali dirayakan di kalangan masyarakat kita, yaitu ulang tahun ke-17, Sweet 17. Perayaan ini biasanya sangat dinantikan seseorang karena akan memberi sejumlah pengakuan kepadanya. Menurut aturan sipil, orang yang memasuki usia 17 tahun dianggap sudah dewasa. Maka diberikan KTP, kartu tanda penduduk, dan boleh membuat SIM, surat izin mengemudi. Ia pun dapat menentukan arah hidupnya sendiri, dapat memberikan suara dalam pemilu, dan sebagainya. Apakah keluargamu memiliki kebiasaan merayakan ulang tahun ke-17 secara khusus? Gereja memiliki perayaan untuk menandai kedewasaan dalam iman, yaitu sakramen Krisma. Maka Krisma disebut juga dengan sakramen pendewasaan. Sakramen ini hanya diberikan kepada orang dewasa atau dianggap dewasa. Namun, tingkat kedewasaan seseorang tentu ada ukurannya, baik fisik maupun mental. Ciri-ciri orang dewasa secara fisik atau biologi adalah sudah melewati masa pubertas atau akil balik, berusia minimal 17 tahun sesuai aturan negara, dan sebagainya. Ciri orang dewasa secara psikologis atau mental antara lain bisa membuat keputusan sendiri tanpa campur tangan orang lain, mampu menentukan prioritas dan tidak membuang waktu dengan percuma, berpikir objektif dan mampu membedakan yang benar dan yang salah, memiliki pendirian yang teguh sehingga tidak mudah terbawa arus, bertanggung jawab dan meminta maaf dengan tulus saat berbuat salah, dan sebagainya. Orang beriman tidak cukup dewasa secara fisik dan mental.
harus juga dewasa secara rohani atau iman. Ukuran kedewasaan rohani tidak selalu sama dengan kedewasaan fisik dan mental. Dewasa secara rohani berarti memiliki keutuhan dan kekuatan iman yang dinyatakan dalam tindakan dan perkataan. Ciri-ciri orang yang dewasa secara rohani adalah menjalankan ajaran iman dengan baik dan konsisten, serta menjadikan ajaran iman sebagai pola atau gaya hidup. Memiliki pengetahuan iman yang baik dan mampu mempertanggungjawabkannya dengan baik pula. Berani menyatakan iman di tengah masyarakat yang majemuk, sekalipun ada reaksi negatif dari orang lain. Memiliki hidup rohani yang baik yang diwujudkan dengan doa, ibadah, puasa, amal, dan mati raga. Tidak khawatir menjalani hidup yang penuh dengan tantangan, karena ia yakin Tuhan selalu menyertainya. Sakramen Krisma sering juga disebut dengan sakramen penguatan. Krisma mencurahi umat beriman dengan kekuatan Roh Kudus agar sanggup mewartakan imannya di tengah masyarakat kapanpun dan dimanapun. Roh Kudus membuat yang lemah jadi kuat dan yang takut menjadi berani. Bagaimana Roh Kudus menguatkan orang beriman? Kita dapat menemukannya dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-13. Yang terjadi dalam teks tersebut adalah tiba-tiba turun bunyi seperti tiupan angin keras, memenuhi seluruh rumah di mana para murid sedang berada. Lalu tampaklah lidah-lidah seperti nyala api atas mereka masing-masing. Mereka pun penuh dengan Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Sebelum hal itu terjadi, yang dilakukan para murid adalah berkumpul di suatu tempat atau sebuah rumah. Di tempat itu, mereka hanya duduk berdiam diri sambil berdoa, cenderung takut dan menghindari orang banyak, khususnya pemuka agama Yahudi, karena mereka seringkali dihina dan disiksa. Namun, setelah para murid menerima Roh Kudus, orang banyak tercengang-cengang dan termangu-mangu karena rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa orang itu tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Para murid yang awalnya mengurung diri, kini membuka diri dan berani bicara tentang iman mereka di depan umum. Mereka tidak takut sama sekali menjadi pengikut Kristus walaupun banyak risikonya. Maka, berdasarkan teks tersebut, yang seharusnya dilakukan orang yang telah menerima Roh Kudus adalah berani bersaksi atau menyatakan imannya akan Yesus Kristus melalui pemikiran, perkataan, dan perbuatan walaupun mendapat banyak tantangan dan cobaan. Sebagai bagian utuh dari inisiasi Kristen, sakramen Krisma yang menyempurnakan rahmat sakramen baptis mempunyai makna yang dalam dan konsekuensi yang tegas. Hal itu dapat kita ketahui dari Katekismus Gereja Katolik artikel 1316. Dari artikel tersebut, makna sakramen Krisma adalah mengakarkan kita lebih kuat dalam persekutuan anak-anak Allah, menggabungkan dan menyatukan kita lebih erat dengan Kristus, memperkuat hubungan kita dengan gereja, membuat kita mengambil bagian yang lebih banyak dalam karya perutusan, dan membantu kita supaya memberi kesaksian iman Kristiani dengan perkataan dan perbuatan.
Pemberi atau yang menerimakan sakramen Krisma bersifat istimewa dan khusus. Hal itu dapat kita temukan dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1312. Ada alasan mengapa pemberi sakramen ini khusus, sehingga tidak bisa digantikan. Pemberi sakramen Krisma adalah uskup. Alasannya adalah uskup merupakan pengganti para rasul dan telah menerima sakramen tahbisan secara penuh. Itulah sebabnya Krisma mengikat penerimanya lebih erat dengan gereja, dengan asal-usul apostoliknya dan dengan perutusannya sebagai saksi Kristus. Kita sudah membahas sakramen Krisma. Kita tahu bahwa sakramen Krisma diberikan supaya orang beriman sanggup mempertanggungjawabkan imannya akan Kristus. Menerima Krisma berarti berani mewartakan Kristus lewat perkataan dan perbuatan dimanapun dan kapanpun. Ia tidak takut menanggung risiko yang dihadapi sebagai orang Kristen. Jika sakramen baptis menjadi pintu yang mengantar orang masuk ke dalam gereja, sakramen Krisma justru mengarahkan umat keluar dan berani mewartakan iman akan Kristus dan ajarannya di tengah masyarakat. Apakah kamu sudah dewasa dalam iman dan berani menanggung risiko sebagai pengikut Kristus? Kerjakanlah refleksi berikut ini. Sebagai tanda dan sarana keselamatan, sakramen Krisma menggunakan lambang atau simbol. Apa saja simbol dan lambang yang digunakan dalam penerimaan sakramen Krisma? Kerjakanlah hasilnya dalam kolom berikut ini.